Jumpa lagi dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV. Dalam video kali ini kita akan latihan soal tema 2 subtema 3. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut ini. Sang saka merah putih memiliki sejarah tersendiri. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1967 di Istana Merdeka. Setelah itu, bendera Indonesia disimpan di Monumen Nasional. Pada tahun-tahun berikutnya, yang dikibarkan adalah bendera tiruannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga bendera pusaka agar tidak rusak dan dapat dikenang oleh generasi selanjutnya. Informasi berdasarkan aspek apa pada teks tersebut yang tepat adalah A. Warna merah mencerminkan keberanian. B. Sang saka merah putih dikibarkan terakhir pada 17 Agustus 1967. C. Sang saka merah putih yang asli disimpan di Monumen Nasional. D. Untuk menjaga sang saka merah putih agar tidak rusak. Jawabannya adalah A. Warna merah mencerminkan keberanian. 2. Perhatikan pernyataan berikut. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari kalimat A. Efektif. B. Persuatif. C. Majemuk. D. Komunikatif. Jawabannya adalah A. Efektif. Kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, ataupun situasi dan lain sebagainya disebut kata A. Seru. B. Tanya. C. Baku. D. Tidak baku. Jawabannya adalah B. Tanya. 4. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Teks di atas mengandung informasi yang tergolong aspek A. Siapa? B. Bagaimana? C. Di mana? D. Kapan? Jawabannya adalah A. Siapa? 5. Atlet itu membeli obat di apotik sesuai jadwal. Perbaikan kalimat di atas dengan menggunakan kata baku yang benar adalah A. Atlet itu membeli obat di apotek sesuai jadwal. B. Atlet itu membeli obat di apotik sesuai jadwal. C. Atlet itu membeli obat di apotek sesuai jadwal. D. Atlet itu membeli obat di apotik sesuai jadwal. Jawabannya adalah C. Atlet itu membeli obat di apotek sesuai jadwal. 6. Contoh kebebasan di bidang pendidikan yang diperoleh rakyat Indonesia setelah kemerdekaan adalah A. Hanya keluarga bangsawan yang dapat bersekolah. B. Sebagian besar murid pribumi adalah kaum laki-laki. C. Seluruh rakyat Indonesia dapat bersekolah. D. Pemerintah Belanda melarang perempuan Indonesia bersekolah. Jawabannya adalah C. Seluruh rakyat Indonesia dapat bersekolah. Nomor 7.
Tujuan dikeluarkannya kebijakan pinjaman nasional adalah A. Menghapuskan penggunaan mata uang nikah sebagai alat pembayaran resmi Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bidang produksi pangan. C. Mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan. D. Merancang pembangunan ekonomi. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan. Nomor 8. Walau berasal dari keluarga sederhana, Roni berhasil mengikuti lomba nasional. Roni mengalami kemajuan kesejahteraan di bidang A. Finansial, B. Intelektual, C. Spiritual, D. Sosial. Jawabannya adalah B. Intelektual. 9. Berikut bukan upaya pemecahan masalah-masalah ekonomi di Indonesia adalah A. Blokade ekonomi, B. Persatuan Tenaga Ekonomi, C. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan, D. Pembentukan Badan Perancang Ekonomis. Jawabannya adalah A. Blokade ekonomi. 10. Indonesia akan bisa tetap kuat jika seluruh rakyat mampu A. Menguasai teknologi paling baru, B. Menjunjung sikap kapitalisme, C. Menjajah bangsa lain, D. Menjaga persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah D. Menjaga persatuan dan kesatuan. 11. Perhatikan gambar berikut. Cara menyesuaikan diri tumbuhan di atas dengan cara A. Menyimpan air pada jaringan kulit yang tebal, B. Batang mengembung berisi rongga udara, C. Beradaptasi dengan lingkungan yang lembab, D. Batang berada di dalam air dan berongga. Jawabannya adalah A. Menyimpan air pada jaringan kulit yang tebal. 12. Tumbuhan kangkung memiliki batang yang berongga supaya dapat mengapung di perairan yang menjadi tempat hidupnya. Tumbuhan itu menyesuaikan diri melalui adaptasi A. Tingkah laku, B. Fisiologi, C. Morfologi, D. Lingkungan. Jawabannya adalah D. Lingkungan. 13. Taman Nasional Waikambas di Lampung adalah tempat untuk melindungi hewan A. Orangutan, B. Cendrawasih, C. Gajah Sumatera, D. Harimau. Jawabannya adalah C. Gajah Sumatera. 14. Contoh hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan adalah A. Anjing dan kucing, B. Ayam dan kelinci, C. Ayam dan elang, D. Sapi dan kucing. Jawabannya adalah B. Ayam dan kelinci. 15. Hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya adalah hewan sapi yang dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan kulitnya sebagai A. Bahan obat-obatan, B. Bahan peledak, C. Bahan kerajinan, D. Bahan elektronik. Jawabannya adalah C. Bahan kerajinan. 16. Peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh memiliki arti A. Persatuan tidak perlu dipupuk terus-menerus, B. Persatuan akan membuat suatu bangsa semakin kuat, C. Perselisihan adalah suatu hal yang biasa dalam suatu bangsa, D.
Persatuan artinya memperlakukan semua orang dengan cara sama. Jawabannya adalah B. Persatuan akan membuat suatu bangsa semakin kuat. 17. Berikut yang bukan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah: A. Menjaga keharmonisan dengan semua orang. B. Melakukan pembangunan di desa terpencil. C. Meningkatkan rasa peduli pada orang-orang di sekitar. D. Memperluas pergaulan meskipun berbeda suku atau budaya. Jawabannya adalah B. Melakukan pembangunan di desa terpencil. 18. Manfaat mendahulukan kepentingan bersama adalah: A. Tercapainya tujuan golongan tertentu. B. Diutamakannya kepentingan golongan. C. Diutamakannya kepentingan pribadi. D. Terciptanya persatuan dalam perbedaan. Jawabannya adalah D. Terciptanya persatuan dalam perbedaan. 19. Perang antar suku merupakan sikap yang dapat: A. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. C. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa. D. Mendorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah C. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 20. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab: A. Anggota TNI. B. Seluruh rakyat. C. Pemerintah pusat. D. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah B. Seluruh rakyat. Nah anak-anak, tadi adalah latihan soal tema 2 subtema 3. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Cukup di sini video pembelajaran dari Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.